Halo semua, apa kabar? Semoga semua baik-baik aja. Anda kembali ada di acara Kelimpahan Alkitabiah bersama saya Chang Lao She. Acara ini setiap hari Sabtu jam 8 malam sampai jam 9. Kalau ketinggalan atau mau nonton yang dulu-dulu bisa subscribe ke saya punya YouTube ya. YouTube saya namanya Kelimpahan Alkitabiah. Terus ada juga renungan harian. Saya bikin renungan harian Senin sampai Jumat di dalam channel saya juga ada. Setiap hari ada di-upload. Kalau misalnya ada yang mau punya IG doang, nggak punya YouTube, saya juga punya IG namanya Kelimpahan Alkitabiah juga. Terus hari ini saya mau ngobrol soal kenapa sih orang kaya makin kaya. Buat yang pertama kali dengar ya, saya sih bawain channel sih terutama yang berhubungan sama keuangan. Jadi saya pengen supaya orang-orang tuh punya apa ya, kecerdasan keuangan lah supaya bisa berhasil. Jadi ini acara nih ngomongin soal hal-hal rohani dan keuangan. Jadi bukan sesuatu yang bisa dipisahkan. Kenapa sih hal rohani dan hal keuangan tuh bisa jadi satu? Karena Tuhan peduli sama uang kita. Tuhan tuh mau kita jadi kaya, bukan cuman sekedar oh yang penting kita masuk surga kalau mati. Enggak. Dalam hidup ini pun Tuhan mau kita berhasil. Gitu deh. Nah, hari ini topik yang saya bawa ini adalah kenapa orang kaya makin kaya. Jadi saya mau bahas nih, kenapa sih orang tuh kayaknya kalau orang kaya tuh makin kaya ya. Orang miskin makin miskin, kok bisa begitu? Ini fenomena bukan terjadi di Indonesia aja, ini fenomena terjadi di mana-mana di dunia. Kenapa orang bisa makin lama makin kaya makin kaya, orang miskin makin miskin? Karena orang ini perlu belajar sesuatu yang cuma orang kaya ngerti. Orang miskin nggak ngerti, makanya orang miskin makin miskin, orang kaya makin kaya. Sekarang saya mau kita bahas dari firman dulu ya, kita lihat di Matius 25. Matius 25 ayat 14 sampai 29. Matius 25 ayat 14 sampai 29. Sebab hal kerajaan surga, ini bukan dunia nih ya. Ini dia ngomongnya hal kerajaan surga. Sama seperti orang yang mau bepergian ke luar negeri, yang manggil hamba-hambanya mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, 5 talenta. Catat nih, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera setelah hamba yang nerima 5 talenta itu, dia pergi lalu dia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Ini nggak tahu ya butuh waktu berapa lama nih. Pokoknya dia dari 5 talenta, sekarang dia udah punya 10. Hamba yang kedua udah terima 2 talenta pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Jadi sekarang dari 2 jadi 4. Tapi hamba yang nerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Jadi kita bayangin dulu nih ceritanya nih. Ada satu orang bos, dia bilang, saya mau pergi ke luar negeri ya. Sekarang masing-masing saya kasih modal nih ya. Saya kasih modal sesuai dengan kesanggupan masing-masing nih. Tuannya nggak bilang nih, duit harus diapain nih. Tuhan cuma bilang, oke, pokoknya ini duit saya kasih sesuai kesanggupan masing-masing. Lalu kalian lakukanlah sesuatu, terserah kalian lakukan apa. Lalu hambanya itu pergi. Terus udah gitu, lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya,
Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kata-kata yang sama nih, tuannya puji nih. Yang untung 5 talenta dipuji, yang untung 2 talenta dipuji. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan ini dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Oke, kita garis bawahi kata jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Oleh karena itu, sudahlah seharusnya uang itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya beserta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang punya 10 talenta itu. Karena, ini penting juga nih, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ini prinsip yang sangat penting di dalam firman nih ya. Orang yang punya akan diberi sehingga berkelimpahan. Orang yang gak punya apapun juga akan diambil daripadanya. Nah, dari ayat ini nih ya, kita tahu apa sih yang kita bisa simpulkan? Ada beberapa. Pertama, Tuhan itu menyerahkan tanggung jawab sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Jadi talenta itu adalah satu ukuran yang sangat besar. Talenta itu setara dengan 34 kilo. Jadi kalau 1 talenta emas berarti 34 kilo emas. Perak berarti 34 kilo perak. Zaman itu kalau misalnya dia ngomong talenta itu berarti ini jumlah yang sangat besar lah. Pokoknya sangat besar. Artinya orang tuh ya dikasih talenta ya gede gitu. Ini juga sebenarnya lagi ngomongin ke diri kita masing-masing. Artinya semua orang itu tidak ada yang Tuhan ciptakan tanpa talenta. Semua orang sebetulnya punya talenta yang luar biasa. Dan ini talenta bukan talenta rohani doang. Bisa menyanyi lah, bisa menari lah, bisa khotbah lah, segala macam. Bukan, talenta ini adalah talenta untuk hidup. Jadi jangan bilang nih bahwa kita berhasil karena kita sendiri. Enggak, Tuhan kasih kita talenta. Paling jelek 1 orang dapat 1 talenta. 1 talenta pun sudah luar biasa. Bayangin kalau emas nih ya, 1 talenta emas 34 kilo kali sekarang sekitar 900 ribu. 34 kilo kali sekitar 900 ribu ini sudah berapa duit nih? Sudah berarti 34 kali 900 juta. Berapa itu? 40 M ya, 40 M. Kira-kira sekitar, belum nyampe. 30 M-an lah. Jadi ini uang yang sangat besar nih kalau emas. Nah, Tuhan itu dia nguji orang pakai duit. Tuhan tuh nguji orang pakai duit. Jadi kita perlu ngerti dulu bahwa Tuhan itu senang orang itu berhasil. Tuhan tuh senang orang yang berhasil. Kalau misalnya orang itu dia dikasih 5 talenta, dia dapat 5 talenta, Tuhan puji. 2 talenta dapat 2 talenta, Tuhan puji. Yang 1 nggak dapat apa-apa, Tuhan omelin. Kenapa? Karena Tuhan mau supaya hidup orang, setiap orang berhasil. Sekali lagi nih, Tuhan mau supaya hidup setiap orang berhasil dari segi apapun. Bukan cuma sekedar punya uang, tapi dalam segala hal berhasil. Salah satunya ya uang. Saya sih fokusnya dari uangnya aja sih. Nah, jadi kita penting buat ngerti bahwa Tuhan itu mau kita nih berhasil jadi orang nih. Kita bukan cuma sekedar menjalani hidup, tetapi kita menjadi pemenang. Penting. Apa sih yang bikin Tuhan itu mau kita berhasil? Tuhan itu mengasihi kita.
Tuhan itu mengasihi kita sehingga dia mau kita berhasil dalam hidup. Sama kayak saya punya anak gitu ya, saya mau anak saya pintar, saya mau anak saya berhasil dalam hidup. Saya nggak mau nanti kalau dia gede terus dia hidupnya miskin, terus susah segala macam. Saya sedih dong sebagai bapaknya. Kalau saya aja di dunia mau begitu, apalagi bapak saya di surga, dia pasti mau saya hidupnya enak dong. Enak tuh maksudnya bukan nyaman. Enak itu maksudnya kita punya kelimpahan, kita bisa bagi ke orang. Bahagialah. Nggak setiap hari kita bangun terus pikirin, aduh harus bayar cicilan, aduh gimana ini bayar anak uang sekolah, aduh bingung harus bisa makan apa enggak hari ini. Ini bukan Tuhan. Tuhan mau kita hidup berkelimpahan di dalam segala hal, bukan uang saja di dalam segala hal. Salah satunya uang. Nah, jadi kita harus tahu sebagai orang Kristen kita perlu tahu bahwa Tuhan ini ciptakan kita untuk berhasil. Supaya kita bisa berhasil, Tuhan titipin harta dia yang paling berharga. Apa itu? Namanya Roh Kudus. Roh Kudus itu Tuhan taruh, Tuhan titipin di dalam hidup kita. Buat apa? Buat nuntun hidup kita. Supaya kita bisa berjalan di dalam rencana Tuhan dan berhasil. Berhasil itu artinya kita melakukan kehendak Tuhan. Salah satu kehendak Tuhan yaitu supaya kita ini berkelimpahan di dalam harta. Kalau enggak ya kita nggak punya uang, gimana kita bisa melakukan apa-apa buat Tuhan? Semua kan pakai duit. Ada orang yang jelek-jelekin pendeta yang minta perpuluhan. Ada orang, saya nggak bilang banyak gitu, tapi ya ada lah. Salah nggak pendeta minta perpuluhan? Tergantung pengelolaannya. Kalau misalnya pendeta nggak dapat perpuluhan, dia mau hidup dari mana? Kalau misalnya nggak ada kelebihan, bagaimana orang-orang bisa beribadah? Kan tempat ibadah itu gedung lah segala macam kan perlu uang, perlu sewa, perlu bayar AC-nya, listriknya apa segala macam, perlu diisi bangku kan pakai uang. Kalau nggak ada uang bagaimana? Oh kita ibadah di padang aja kayak Tuhan Yesus zaman dulu ya silakan aja. Intinya untuk supaya pekerjaan Tuhan bisa berhasil ya butuh uang. Nah oleh karena itu anak-anak Tuhan perlu punya uang buat support gereja, support pekerjaan Tuhan. Misionaris mereka nggak punya waktu buat kerja, mereka pergi nginjil full. Siapa yang mau biayain? Tentunya harusnya gereja. Dari mana uang gereja? Ya dari jemaatnya. Nah jadi jelas ya Tuhan itu mau supaya anak-anak itu, setiap anaknya itu berhasil. Nggak ada orang yang menciptakan anaknya supaya gagal. Saya nggak punya rencana supaya anak saya gagal. Enggak. Bapa saya di surga mau saya berhasil. Saya mau anak saya berhasil. Sama. Jadi Anda dan saya saat ini kalau Anda lagi dengar nih, saya mau kasih tahu bahwa Anda dan saya ini diciptakan untuk berhasil. Bukan untuk gagal. Bukan untuk hidup melarat. Bukan untuk tergantung sama orang lain. Enggak. Seharusnya kita menjadi kepala dan bukan ekor. Kita harus menjadi orang yang meminjamkan dan bukan dipinjamkan. Kita harus menjadi orang yang memberi dan bukan menerima. Ini adalah kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kalau hari ini kita belum berhasil, kita perlu belajar bagaimana caranya supaya bisa berhasil. Tapi ini bukan rencana Tuhan. Gak ada bapak di dunia ini mau anaknya miskin. Kalau bapak di dunia ini aja gak mau anaknya miskin, apalagi bapak di surga. Jadi Tuhan ciptakan kita untuk berhasil. Dan bukan cuma itu aja, Tuhan sudah kasih yang paling berharga yang dia bisa kasih adalah Roh Allah, Roh Kudus tinggal di dalam kita untuk menuntun hidup kita supaya kita bisa berhasil. Jadi kalau kita mau berhasil gimana caranya? Kita dengarkan tuntunan Tuhan yang ada di dalam kita. Nah, balik lagi ke topik nih. Ada dua alasan kenapa orang kaya bisa makin kaya. Alasan nomor satu adalah mentalitas. Punyailah mentalitas yang benar. Ini ada ayatnya nih. Saya buka di Lukas 15 ayat 11-12. Lukas 15 ayat 11-12. Yesus berkata lagi, ini Tuhan Yesus lagi kasih perumpamaan nih.
Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, ini yang bungsu nih ya. Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Sekarang kita lihat lagi di ayat 29. Ini anak sulung yang ngomong nih. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Balik lagi ya ke ayat 11 ya, ayat 12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Yang pertama yang saya mau soroti adalah mentalitas si anak bungsu adalah dia mengerti bahwa dia itu adalah ahli waris dari kekayaan bapaknya. Dia mengerti itu, dia punya mentalitas itu. Dia punya mentalitas itu yang si sulung gak punya. Sulung itu berpikir bahwa dia adalah seorang hamba. Dua-duanya anak. Yang satu punya mentalitas bahwa dia adalah anak, yang satu punya mentalitas bahwa dia adalah seorang hamba. Padahal nih kita lihat di ayat 12 dikatakan, lalu ayahnya membagi-bagikan harta itu di antara mereka. Jadi yang sulung itu udah dapat bagiannya. Udah dapat loh. Artinya apa sih? Dia bebas lah, dia mau pakai buat apa aja terserah dia. Udah dibagi kok. Kalau misalnya kita dikasih uang jajan nih sama bapak kita nih ya. Nih, kasih kamu uang jajan 500.000. Kita bebas menggunakan uang itu terserah kita karena sudah diberikan kepada kita. Jadi si sulung itu sudah diberikan haknya. Tetapi di ayat 29, dia masih belum merasa bahwa itu adalah miliknya dia. Makanya dia ngomong gini nih, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa berikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Jadi udah gitu bapaknya bilang gini di ayat 31 nih. Dia jelasin lagi nih ya. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Nah, si anak bungsu sangat menyadari bahwa dia itu adalah seorang anak. Anak itu artinya apa? Ahli waris bapaknya. Artinya punya bapaknya ya punya dia juga. Tetapi anak sulung enggak mengerti ini. Dia enggak mengerti bahwa dia itu adalah seorang anak sehingga dia merasa bahwa dia masih harus melakukan sesuatu supaya memperoleh sesuatu dari bapaknya. Padahal di ayat 12 tadi jelas bahwa dikatakan bahwa bapaknya itu udah bagiin. Jadi waktu si bungsu minta, bapaknya itu bukan cuma kasih yang punya bungsu, yang punya sulung pun udah dikasih. Makanya di ayat 31 bilang, segala kepunyaanku ya kepunyaanmu juga. Nah, mentalitas ini sangat penting. Kita sebagai anak Allah, kita harus mengerti bagaimana seharusnya kita melihat diri kita sendiri. Kita harus melihat bahwa kita ini adalah orang yang memiliki hak untuk mewarisi segala kekayaan dan janji-janji Allah. Kita ini adalah waris Allah, artinya apapun yang Allah punya, ya punyanya kita juga. Kita punya hak. Jadi segala sesuatu yang ada di surga itu bukan Tuhan belum kasih. Kitanya belum ngambil. Contohnya gampang begini. Kalau misalnya kita diisiin tabungan gitu ya sama orang tua kita, diisiin tabungan gitu. Sebulan 5 juta misalnya. Dan kita sudah dikasih ATM-nya, kita sudah tahu PIN-nya, ya langkah kita adalah kita pergi ke ATM, masukin kartunya, pencet PIN-nya dan tarik duitnya. Nah, ini adalah sesuatu yang orang-orang suka tidak mengerti. Secara dunia kita mengerti, secara rohani kita nggak mengerti.
Nggak ada lagi yang Tuhan bisa berikan lagi kepada kita karena semuanya sudah diberikan kepada kita. Mentalitas ini kita harus punya. Mentalitas itu kita harus punya. Ketika kita pergi keluar sana untuk bekerja atau berbisnis atau apa, kita ini sedang menarik ATM yang Tuhan sudah sediakan itu. Nah, balik lagi kenapa orang kaya bisa makin kaya. Mereka punya mentalitas. Sesuatu yang orang miskin nggak punya. Jadi orang kaya itu dia ngajarin anaknya bahwa cari uang itu mudah. Ini sederhana. Nah, orang-orang miskin itu berpikir bahwa cari uang itu sulit. Kenapa bisa begitu? Karena mereka melihat pengalaman. Orang kaya pun sama, mereka melihat pengalaman. Orang miskin melihat pengalaman orang tuanya, orang kaya melihat pengalaman orang tuanya. Yang satu setengah mati cari kerja, dapat duit, masuk kantor pagi sampai sore cuman dapat uang UMR mungkin lebih rendah. Yang satu lagi berangkat siang ke kantor, pulangnya cepat, waktunya banyak, duitnya banyak. Jadi di dalam pikirannya anak orang miskin, cari uang itu sulit. Karena bapak saya begini. Tetapi di mata orang kaya, di anak orang kaya ini, dia lihat bapaknya, oh cari uang gampang. Artinya itulah yang dia percayai, cari uang itu gak sulit. Itu yang menjadi mentalitas dia. Nah, mentalitas ini menentukan segala sesuatu. Kalau ada yang belum dengar, saya minggu lalu kebetulan lagi ngomongin soal mentalitas. Ini penting. Ini penting. Terus udah gitu, orang miskin itu karena dia udah dalam pikirannya dia, dalam mindsetnya dia, oh cari uang itu susah, ya akhirnya terjadilah sesuai sama apa yang dia percayai. Sedangkan buat anak-anak orang kaya karena dia percaya cari uang itu mudah, seperti orang tuanya, ya jadilah sesuai sama apa yang dia percayai. Terjadilah sesuai dengan imannya. Saat ini saya katakan sama Anda yang dengar, segala sesuatu akan terjadi sesuai dengan apa yang kita percayai. Apa yang kita percayai? Kalau kita percaya bahwa saat ini lagi resesi, cari kerja lagi susah, ya itulah yang akan terjadi. Tetapi kalau kita percaya bahwa kita adalah anak Allah, kita sudah diberkati, cari pekerjaan nggak susah, cari klien nggak susah, bangun bisnis nggak susah, ya itulah akan terjadi. Akan ada hambatan nggak? Ada. Baik orang-orang miskin maupun orang-orang kaya akan mengalami hambatan. Apa bedanya? Yang membedakan dua ini apa? Sederhana. Cara mereka pikir, mentalitas ini yang akan menentukan bagaimana mereka bisa breakthrough. Karena si anak orang kaya ini sudah berpikir, oh cari uang itu gampang, oke lah, sekarang ada masalah sedikit, nggak apa-apa lah, no problem lah. Yang penting saya beresin aja bagaimana caranya. Cari lagi cara-cara baru. Tetapi kalau misalnya kita punya mentalitas, oh ya cari uang itu susah, begitu ada masalah, ada penolakan, ada ini dan itu, oh lalu mentalnya langsung down. Begitu mentalnya langsung down, ya nggak akan ada yang terjadi. Harusnya bagaimana sih? Ya kalau ada masalah diberesin aja. Cari aja bagaimana. Jangan sibuk mikirin ngeratapin masalah kita. Justru carilah cara lain. Cara A nggak berhasil, cari cara B. Cara B nggak berhasil, cari C. Cari cara C. Cara C nggak berhasil, cari cara D. Gitu aja. Jadi tantangan itu seharusnya bukan sesuatu yang bikin kita lemah. Tantangan itu ya kita kerjain aja apa yang kita bisa. Ada masalah, selesaikan. Ada masalah, selesaikan. Ada halangan, lawan, selesai. Nah, mentalitas kita akan mempengaruhi apa yang akan kita lakukan. Ini sangat penting. Mentalitas kita akan menentukan apa yang akan kita lakukan di dalam hidup. Kalau misalnya kita nggak punya mindset yang betul, kita nggak punya mentalitas yang betul,
kita akan terjebak. Kita akan terjebak di dalam pola pikir yang salah sehingga kita punya iman yang salah dan kita tidak berhasil. Tidak berhasil. Sedih. Tapi inilah kenyataannya. Nomor satu yang nyebabin orang berhasil atau gagal itu adalah mentalitas dia. Ambil contoh Yusuf. Yusuf itu adalah anak orang kaya. Dia tahu bahwa bapaknya mengasihi dia. Waktu dia dijual jadi budak, terus dia harus kerja ini segala macam, dia merasa bahwa ini sesuatu yang berat. Tentulah namanya anak orang kaya gitu yang tadinya nyantai-nyantai di rumah dan banyak pelayan, tiba-tiba jadi budak. Tetapi karena dia punya mentalitas bagus, dia nggak ngeluh. Ya dia kerjain aja apa yang dia bisa, supaya dia bisa balik lagi ke puncak. Sederhana. Kita lakukan aja apa yang kita bisa supaya berhasil. Apalagi kita sebagai orang Kristen, kita tahu bahwa Tuhan ada beserta dengan kita, ada Roh Kudus di dalam kita. Kita bisa konsultasi sama Tuhan. Kita bisa tinggal di dalam tuntunan Tuhan. Jadi sebetulnya buat orang Kristen, kalau dia mau berhasil, bisa jauh lebih baik. Sebetulnya. Jangan berpikir bahwa cuma orang dunia aja bisa kaya. Nah, yang jadi masalah kadang-kadang gini, kita nggak berhasil ya, karena kita punya pola pikir salah, habis itu kita salahin orang lain. Kita iri sama orang lain, kita kesel sama orang lain. Kenapa ya saya gini-gini aja ya, padahal tetangga saya kok kayaknya karirnya hebat terus ya, mobilnya ganti terus, rumahnya renovasi terus. Ini udah kita salah, kita mau nyalain orang, atau kita salahin Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan berkati orang itu nggak berkati saya? Padahal kita lihat di dalam firman dijelas nih bahwa setiap orang menerima talenta. Setiap orang terima talenta sesuai dengan kesanggupannya. Kalau misalnya orang yang 1 talenta itu ternyata dia bisa ngasilin 10 talenta, Tuhan akan percayakan dia lebih lagi. Kenyataannya enggak. Yang 5 talenta menghasilkan 5 talenta itu 100%. 2 talenta menghasilkan 2 talenta, 100% juga. 1 talenta menghasilkan 0. Artinya 0%. Tapi kalau misalnya 1 talenta menghasilkan 10 talenta, jadinya 1000%. Jadi artinya apa? Artinya kita perlu punya mentalitas yang benar supaya kita punya tindakan yang benar. Dan karena kita sudah punya Roh Kudus di dalam kita, harusnya kita bisa menjadi orang yang berhasil. Syaratnya apa sih? Kita mau merubah pikiran kita. Kita mau merubah pikiran kita. Kita mau rubah hati kita. Kalau kita lakukan nih, kita pasti bisa berhasil. Oke, kita mau break dulu. Kalau ada yang mau tanya, mau kasih komentar, silakan kontak langsung ke nomor telepon saya 0819 3218 4218. Sekali lagi 0819 32. Nah, hal kedua yang bedain, yang bikin orang kaya makin kaya adalah cara mereka kelola uang. Jadi kita nggak bisa cuma teori doang ya. Teori itu maksudnya kayak oke, punya mentalitas. Kalau misalnya orang mentalitasnya benar, tapi cara kelola uangnya salah juga nggak bisa. Cara kelola uang ini sangat penting. Ini yang banyak orang sebetulnya bisa pelajari. Kalau mentalitas mereka susah pelajari, tapi cara kelola uang sebetulnya bisa pelajari. Semua orang bisa pelajari dan semua orang bisa berhasil kalau mereka mau. Pertanyaannya adalah orang mau apa enggak. Saya ingat ya, berapa tahun yang lalu saya nonton berita ya. Nonton berita ada demo buruh. Demo buruh tiap Mei kan, hari Mei, tanggal 1 Mei itu ada demo buruh. Berapa tahun yang lalu ada demo satu orang buruh, dia naik Ninja 250. Harganya mahal, kalau nggak salah sekitar 50 juta, saya lupa persisnya. Kenapa buruh yang gajinya UMR bisa beli motor yang begitu mahal? Ini tanda tanya besar. Kenapa seorang buruh yang gajinya UMR waktu itu mungkin sekitar 3 jutaan
mungkin bisa beli motor yang harganya begitu mahal. Saya nggak habis ngerti. Sama kayak saya juga nggak ngerti kenapa orang-orang yang kerjanya nggak jelas, yang gajinya nggak terlalu besar, bisa merokok. Saya nggak habis ngerti. Rokok itu mahal loh. Satu kotak itu sekitar 25.000 kayaknya. Kalau orang ngerokok satu hari satu kotak itu sudah 750.000. Kalau gajinya misalnya 4,2 juta, UMR 4,2 juta, itu 1/4-nya itu nggak nyampe, 1/5-nya itu sudah habis buat rokok. Kenapa orang bisa begitu? Nah, pengelolaan uang ini sangat penting. Jadi begitu kita udah punya mentalitas, kita harus belajar cara orang kaya kelola uang. Cara orang kaya kelola uang tuh bagaimana sih? Ini penting. Cara kelola uang bagaimana? Ada rumusnya. Apa itu rumusnya? Kalau misalnya orang kaya itu pada umumnya itu saya nggak jelasin di sini. Yang saya jelasin ini adalah ini khusus buat orang Kristen ya. Rumusnya itu ada yang namanya 10, 20, 30, dan 40. 10, 20, 30, 40. 10 itu apa? 10 itu adalah perpuluhan. Mesti kasih perpuluhan. 20 itu apa? 20 itu buat bayar asuransi dan dana darurat. Pengelolaan keuangan kalau mau yang lebih jelas saya ada videonya yang lain di dalam saya punya YouTube ya. Yang saya jelasin sini sih ini aja lah, nggak terlalu dalam. 10 itu perpuluhan. Sebagai orang Kristen kalau kita percaya bahwa Tuhan itu sudah memberkati kita, sudah memberkati kita, ada baiknya kita menunjukkan terima kasih kita kepada Tuhan lewat yang namanya perpuluhan. Jadi kalau misalnya kita berpikir bahwa kita kasih perpuluhan supaya Tuhan gak marah, supaya Tuhan gak datengin belalang pelahap dan sebagainya, ini adalah alasan yang salah buat memberi kepada Tuhan. Tuhan gak lagi datangkan itu semua. Dan itu juga datangnya sebenarnya bukan dari Tuhan. Tuhan gak datangkan itu, datangnya dari iblis. Dulu kalau misalnya orang itu gak kasih perpuluhan itu dia dikutuk. Kok bisa begitu? Karena tidak memberikan perpuluhan artinya tidak menghormati Tuhan. Tetapi waktu Yesus mati di tempat kita, dia sudah membayar segala dosa, hukuman, kutuk yang seharusnya kita terima tetapi kita gak terima. Yang ditimpakan kepada Yesus semuanya. Artinya kita gak usah lagi menanggung kutuk. Jadi kalau kita gak memberi kepada Tuhan, kita tetap diberkati gak? Kita tetap diberkati. Terus kalau gitu buat apa kita memberi? Untuk memberikan rasa terima kasih. Kalau kita merasa bahwa saya bisa berhasil hari ini karena Tuhan, ya udah kasihlah kepada Tuhan. Kalau kita merasa, saya bisa makan karena Tuhan, ya udah kasihlah kepada Tuhan, ini rasa terima kasih kita. Perlu gak sih kita berterima kasih kepada Tuhan? Ya terserah aja sih. Saya sih biasanya memberi lebih dari 10%. Ini yang minimal aja lah. 10, 20, 30, 40 ya. 20% itu kita pakai buat asuransi dan untuk dana darurat. Asuransi buat apa sih? Gak ada gunanya, cuma bayar-bayar aja, toh saya juga gak sakit, saya sehat. Kenapa orang kaya bisa tambah kaya? Karena mereka gak usah bayar buat mereka kalau sakit. Bahkan mereka dapat duit. Orang miskin gak punya asuransi sehingga waktu mereka sakit mereka tanggung sendiri. Mereka kumpulin duit. Atau kalau mereka gak punya kumpulin duit, mereka harus berhutang. Bayangkan ya kita pergi ke rumah sakit, terus disuruh bayar, ya udah kita bayar lah. Semua tabungan kita habis.
Kalau nggak cukup, kita harus pinjem lah dari om lah, pinjem dari siapa lah, pinjem dari ini, pinjem itu. Lalu nanti sekian tahun berikutnya kita cuman habis buat bayarin utang doang. Ini namanya bodoh. Tapi memang banyak orang bodoh di dunia, makanya mereka nggak kaya. Kita harus punya yang namanya persiapan. Bagaimana kalau si orang itu tersebut sakit? Ya jangan kita bayar dong. Justru harusnya kalau kita sakit kita malah dapat duit. Itu adalah pemikiran yang benar. Toh kita udah rugi kok sakit. Sakit kan rugi. Kalau kita rugi nggak dibayar, ruginya double dong. Benar gak? Lebih baik kita untung. Waktu kita rugi kita untung. Begini cara pikiran yang benar. Artinya apa? Sekarang Anda punya mobil misalnya. Lalu mobil Anda ditabrak sama mobil lain. Mobil Anda penyok, rusak. Habis itu Anda mau orang itu bayar ganti rugi atau kabur? Oh pasti maunya orangnya bayar dong ganti rugi. Betul nggak? Tapi kalau orang itu kabur kesel nggak? Kesel. Ditabrak kesel, kabur kesel nggak? Kesel. Tapi kalau kita ngerti logika yang ini ya, kita nggak mau punya logika yang sama. Badan kita ini kan kita masih cari duit. Kalau kita sakit kan nggak bisa cari duit. Kalau nggak bisa cari duit, biaya hidup jalan nggak? Apa kita bisa bilang, stop, biaya hidup stop dulu, anak-anak sekolah stop dulu, makan stop dulu, tagihan listrik stop dulu, tagihan telepon stop dulu? Nggak bisa. Duit itu semua dari mana? Ya kita beli asuransi. Kenapa orang kaya bisa makin kaya? Karena mereka nggak usah pusingin waktu beginian. Justru kalau misalnya terjadi sesuatu, si orangnya sakit kah atau malah meninggal kah, orangnya makin kaya lagi. Kok bisa begitu? Ya karena inilah cara kerja asuransi. Orang kaya beli asuransi. Sehingga mereka nggak punya resiko kayak begini. Nah, 20% itu yang sedikit lagi, yang kan dua bagian nih, satu beli asuransi, satu lagi nabung buat dana darurat. Apa itu dana darurat? Dana darurat itu dipakai kalau misalnya si orang itu tidak bisa bekerja karena PHK atau karena alasan apa, atau lagi butuh uang darurat. Mungkin yang sakit mungkin orang lain gitu, yang dia sendiri punya asuransi nih, tapi misalnya orang tuanya nggak punya gitu. Dan harus bawa ke rumah sakit, nah itu bisa dipakai. Atau dia tiba-tiba nggak bekerja. Nah dia butuh biaya hidup, diambillah dari itu, dana darurat itu. Nah orang-orang miskin nggak punya dana darurat. Ketika sesuatu terjadi, mereka biasanya ngutang. Ngutang itu adalah sesuatu yang sangat buruk. Kalau buat hidup ya. Kalau kita beli rumah KPR nggak ada masalah. Tapi kalau kita ngutang buat hidup itu sangat buruk. Kita ambil KTA gitu, pinjaman online atau apa, terus kita pakainya buat konsumtif, itu sangat buruk. Sangat buruk sekali. Kenapa? Karena kemungkinan besar kita nggak bayar. Buang kita pakai buat makan kok. Kalau kita pakai buat bisnis nggak apa-apa. Pakai buat cari duit nggak apa-apa. Kalau kita pakai buat makan, ini masalah. Ini masalah. Kapan kita bayarnya? Tunggu dapat kerjaan, oke. Habis itu kita harus cicil, pelan-pelan kita bayar, gaji nggak gede, kita pakai buat bayar utang, mau kapan selesainya? Habis selesai baru kita mau nabung. Kita udah buang waktu banyak. Makanya kita perlu mikir jadi orang. 10% buat perpuluhan, 20% buat asuransi dan dana darurat. 30% untuk investasi. Nah, investasi ini sangat penting. Sekarang saya kerja, sebulan saya gaji 10 juta. Kalau misalnya saya nggak punya penghasilan lain, saya nggak punya pekerjaan lain, saya udah sibuk di kantor, saya nggak punya pendapatan lain, ya segitu-gitu aja saya punya penghasilan. Tapi kalau saya bisa ambil sebagian dari uang saya suruh dia pergi cari duit di luar, ini akan menolong saya.
Jadi misalnya nih dari gaji saya 10 juta nih, 1 juta habis buat bayar perpuluhan. 2 juta habis buat bayar asuransi dan nabung dana darurat. 3 juta saya pakai buat investasi. Misalnya 3 juta 1 bulan, 1 tahun jadi 36 juta. Bisa menghasilkan katakanlah sekitar 10%. Gak usah banyak lah, 10% aja lah. 36 juta jadi 3,6 juta. Itu sudah tambahan income buat saya. Tambahan income lumayan. Kalau kita bagi 1 tahun rata-rata 300.000. Jadi penghasilan kita yang harusnya 10 juta menjadi 10 juta 300.000. Lumayan nggak? Lumayan. Nanti kalau 300.000-nya kita ambil lagi, tambah lagi yang ke 3 jutanya, jadi 3 juta 300. Kita investasikan lagi, nanti dia nambah lagi, berlipat-lipat. Ini adalah rahasia orang kaya, makin kaya. Investasi. Jadi duitnya disuruh kerja. Apa sih bedanya orang miskin sama orang kaya? Bedanya begini, orang miskin mati-matian cari duit. Orang kaya duitnya mati-matian cari duit. Duitnya mati-matian cari duit. Orangnya mah kerjanya biasa. Nah ini penting. Contoh yang gampang gimana sih? Gampang begini. Kita punya duit lebih. Kan kita nabung nih dana darurat nih. Kita udah punya dana darurat lumayan banyak. Habis itu apa yang kita lakukan? Kita carilah sesuatu yang bisa menghasilkan. Misalnya beli apartemen, apartemennya sewain. Kan? Atau kita beli rumah kosnya sewain. Oh terlalu tinggi lah, gede banget lah. Yang bisa saya lakukan apa sih? Minimal, paling gampang, belilah reksadana. Apa itu reksadana? Reksadana itu adalah produk yang kita beli, nanti ada orang puterin duit kita. Nah bisa dapat hasil. Buat jelasnya soal investasi saya ada videonya lagi ya di YouTube saya. Dicari aja. Ini adalah caranya orang kaya supaya makin kaya. Nah, cara keempat yang terakhir 10, 20, 30, 40. 40% itu adalah yang boleh kita pakai. Kalau orang miskin, dia pakai mungkin 90%, 100% atau lebih dari itu. Tapi kalau orang kaya enggak, dia pakai duit cuman boleh 40%. Pernah nggak sih kita ketemu orang yang kayaknya kaya tapi pelit? Mereka bukan pelit. Mereka penuh perhitungan dengan uang. Penuh perhitungan. Kita mestinya jadi orang kayak begitu. Kita ngerti bagaimana caranya pakai duit. Jadi 40% itu kita mesti pakai buat hidup. Jangan kita habis-habisin. Semua dana kita habisin. Jangan. Boleh gak sih kita sekali-kali nongkrong cantik? Ya boleh, tapi jangan sering-sering. Nongkrong cantik sekali minum kopi 50.000. Sebulan 1,5 juta. Sayang duitnya. Buat apa? Nge-gym gak benar-benar pakai. Bayar sebulan 500.000. Banyak sekali pengeluaran kita yang sebetulnya gak perlu. Kita paksain sehingga kita udah gak ada duit lagi. Padahal kalau kita ikuti aturannya benar 10%, 20%, 30%, 40%, kita pasti dalam jangka panjang kita bakal lihat hasilnya. Pasti. Orang itu nggak langsung kaya. Orang itu mulai dari nol, makin kaya lagi, makin kaya lagi. Asal dia lakukan dengan disiplin, dengan konsisten, semua orang bisa kaya. Asal orang lakukan dengan konsisten dan disiplin, semua orang bisa kaya. Jadi jangan pikir orang kaya itu udah dari sananya kaya terus. Enggak, orang kaya itu pun mereka belajar untuk melipat gandakan kekayaan mereka. Sederhana aja, contoh soal belanja lah gampang. Kalau orang miskin beli pulsa lebih mahal. Kenapa mereka beli yang 10.000, mereka bayar 12.000. Kalau misalnya orang-orang lebih pintar, mereka beli pulsa lebih gede, lebih murah. Misalnya yang 100.000 bayarnya cuma 95.000, lebih murah 5.000. Kok bisa begitu? Ya memang begitu.
Ini mulai dari sederhana, atau beli barang yang lain nih. Beli barang dalam grosiran, beli barang dalam jumlah besar, kayak beras lah, beras. 1 liter 15.000. Lebih kayaknya. 1 liter 18.000. Tapi kalau kita beli kita beli grosir 50 kilo, 1 liternya, 1 kilonya 12.000 doang. Nah ini semua nih sebenarnya bisa diperhitungkan, Yang penting adalah orang itu mau. Kalau misalnya orang rutin kerjain nih pengelolaan keuangan, pasti dalam jangka waktu lama dia bakalan jauh lebih baik kualitas hidupnya. Ini jangka panjang ya. Tentu saja kalau kita cuma sebulan nabung 3 juta, investasi 3 juta, beli asuransi dan dana darurat 2 juta, nggak bisa dalam waktu 5 tahun langsung jadi milioner. Enggak. Tentu enggak. Tapi kalau misalnya kita lakukan dengan rutin dan konsisten, waktu yang lama kita bakal jadi orang yang untung. Jadi lakukanlah 2 hal ini nih, punya mentalitas yang benar dan kelola uang dengan cara yang benar. Kalau 2 hal ini kita lakukan dengan baik, kita pasti bakal jadi berhasil. Ini adalah dua hal ini adalah alasan kenapa orang kaya bisa makin kaya. Saya mau udahin saya punya bincang-bincang sampai sini aja. Sekarang saya mau kasih pengumuman. Yang pertama adalah kalau misalnya ada yang mau tanya, mau komentar, mau bantuan doa, silakan kontak saya atau mau memberi. Ini acara ini disponsori sama orang. Jadi orang kasih saya dana supaya saya bisa melakukan siaran ini. Jadi kalau misalnya ada yang diberkati dan pengen memberi kepada acara ini, silakan kontak saya ke 081932184218. Itu yang pertama. Yang kedua, saya adalah seorang perencana keuangan. Saya jual produk keuangan, saya jual asuransi. Kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya soal asuransi, silakan kontak saya ke nomor tadi. Kalau ada yang mau jadi penjual asuransi, silakan kontak saya juga. Syaratnya apa sih buat orang bisa jual asuransi? Cuma butuh iPad minimal generasi 6. Nggak ada uang pendaftaran. Semua training gratis, diajarin sampai sukses kalau mau. Yang ketiga, pengumuman yang ketiga adalah saya bikin buku rohani, bukunya dalam bentuk PDF. Kalau ada yang mau silakan WhatsApp saya. Nanti saya kasih. Yang keempat, saya mau kasih pengumuman adalah saya punya Zoom setiap hari Jumat. Ngomongin temanya itu tema rohani, bukan tema keuangan. Temanya umum. Kalau ada yang mau ikut Zoom-nya, silakan WhatsApp ke saya. Nanti saya masukin ke grup. Setiap Jumat malam ada Zoom. Terakhir, nomor 5, jangan lupa subscribe ke saya punya YouTube sama IG namanya Kelimpahan Alkitabiah. Itu aja dari saya, semoga diberkati, haleluya, amin.